Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Singgih dan pada video kali ini kita akan membahas tentang workspace ya. Jadi workspace ini adalah tutorial singkat yang akan saya sampaikan. Di sini workspace ini adalah keseluruhan pada tampilan Photoshop kita ini. Di sini terdapat layer tempat kita buat menaruh layer-layer yang ada pada Photoshop ini. Kita bisa kedepankan, ke atas, atau ke paling bawah, jadi diatur posisi layer di atas atau di bawahnya ada di sini. Di sini ada history, di sini ada action. Action ini otomatis ya. Jadi action ini kalau misalkan kita ngedownload action di web-web itu gratis action gitu, jadi otomatis mengubah tampilan secara keseluruhan ya. Jadi editnya secara otomatis. Kemudian di sini ada brush setting, brushnya. Kemudian ada brushnya, brush setting ada brush. Dan di sini ada karakter paragraf untuk teks ya, untuk mengatur teks. Di sini karakter dan paragraf. Di sini paragraf style dan juga karakter style. Lalu ini ada properties, ada channel, ada path. Lalu bagaimana cara mengubah tampilan ini? Caranya untuk mengkustomisasi secara otomatis, kita bisa masuk ke Windows, kemudian workspace. Di sini ada workspace yang saya simpan yaitu essential default. Kemudian di sini ada 3D, fokus untuk membuat 3D. Di sini ada 3D-nya, kemudian ada layer dan kemudian channel. Di sini ada properties dan beberapa template pendukung ya, beberapa tools pendukung. Di sini di sebelah kanan. Kemudian di sini ada workspace dan graphic and web. Di sini kita bisa membuat artboard dan tampilan-tampilan lainnya yang banyak bisa digunakan. Kemudian di sini ada karakter untuk mengatur teks ya. Di sini untuk teksnya, posisinya, tampilannya apa, optikalnya apa. Kemudian di sini ada paragraf untuk mengatur paragraf kanan kiri tengah, ada glyph untuk mengatur teksnya, fontnya. Dan di sini ada pemilihan warna, ada history, color, swatch, history, color dan swatch ya. Dan di sini ada properties, library dan layer komposisi. Kemudian kalau kita misalkan mau fokus ke motion graphic, nah, di sini selain untuk mengedit foto, kita juga bisa membuat motion graphic di sini. Create video timeline. Kita bisa membuat video di sini, artinya foto yang ini kita bisa bikin video ya dengan menggunakan motion graphic. Di sini ada histogram, ada info, dan kemudian ada history dan action. Kemudian properties, brush dan juga clone source. Ada karakter untuk teks dan di sini untuk 3D. Dan untuk di layar tengahnya ada adjustment, libraries, ada layer, ada channel. Berikutnya kita masuk ke painting, di mana painting ini berfokus terhadap warna. Di sini juga ada perubahan sebelah kiri dan sebelah kanan. Ada brushnya, ini fokus ke general brush atau kita bisa menambahkan brush tambahan di sini. Untuk swatch, navigator. Kemudian di sini tetap ada history, brush setting, clone source, tool preset dan juga library. Di bawahnya ada perubahan, ada layer, channel, dan path. Kemudian masuk ke fotografi. Fotografi hampir sama seperti yang tadi, fokus pada histogram dan navigator. Dan nggak ada perubahan yang banyak terhadap fotografi. Lalu untuk mengkustomisasinya gimana? Kita bisa drag and drop. Contoh saya menggunakan workspace-nya motion. Di sini kita bisa atur librariesnya, kita bisa keluarkan atau kita bisa menginputkan di sini, bisa atur di sini. Nah, layer ini otomatis akan ada di sini. Histogram kalau misalkan kita butuh perbesar, histogram kita bisa drag sini maupun kita bisa pindahkan ke sini untuk histogram, atau kita bisa atur ke sini atau kita bisa atur ke sini. Bebas ya, enaknya aja kayak gimana. Lalu kita atur di sini Windows untuk kustomisasi lainnya. Di sini ada 3D, kalau kita klik maka akan muncul 3D. Ada Windows lagi di sini, ada navigator, maka akan muncul navigator di sini. Kalau kita keluarkan lalu kita close, maka di sini akan hilang navigatornya. Lalu kita tambahkan lagi bagaimana? Kita klik lagi navigator di sini, kemudian kita masukkan lagi di sini. Dan kalian bisa menyimpan ini kalau misalkan ini sudah nyaman menurut kalian, tinggal di new workspace, kemudian workspace baru, kemudian klik save. Nah, di sini ada dua workspace, my workspace
dan workspace baru. Kalau klik my workspace, yaitu tampilan default yang membuat saya nyaman kalau ngedit-ngedit itu ya seperti ini. Channel 4 layer dan nggak begitu banyak, jadi full di sini menggunakan layer. Nah, oke, udah paham teman-teman mengenai tampilan workspace pada Photoshop? Kalau misalkan masih belum paham, jadi tanyakan aja langsung di kolom komentar. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video tutorial saya selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya.